Bertemu lagi bersama saya, Relita Buaton. Kali ini kita akan membahas tentang atau materi tentang frame dan tabel, ya, frame dan tabel. Di mana frame dan tabel ini sering digunakan, ya, sering digunakan ketika kita membuat konten di website atau bagaimana menyajikan data, bagaimana menyajikan form sehingga tampilannya menarik, tampilannya terstruktur, maka biasanya menggunakan frame ataupun tabel. Nah, itu yang akan kita bahas saat ini. Nah, dengan membahas frame, dengan mempelajari frame dan tabel, maka diharapkan mampu membuat konten website ya dengan penerapan tabel dan frame. Nah, yang pertama adalah masalah frame. Nah, jadi frame ini digunakan untuk membagi jendela browser, membagi tampilan browser menjadi beberapa bagian. Dan masing-masing bagian terdiri dari dokumen HTML tersendiri. Nah, jadi boleh dikatakan dengan menggunakan frame, bagaimana menggabungkan beberapa halaman, ya, bagaimana menggabungkan beberapa halaman, atau bagaimana menggabungkan beberapa file sehingga nanti tampil dalam satu halaman, ya, sehingga nanti tampil dalam satu halaman. Jadi ada beberapa halaman atau ada beberapa file, kemudian ini digabungkan menjadi satu tampilan, ya, menjadi satu tampilan, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya misalkan, ya, saya coba buka website STNIK Pertama. Nah, misalnya ini website Pertama. Nah, jadi ini kelihatan terlihat bahwa ini adalah satu kesatuan begitu. Namun ini boleh saja ini terdiri dari beberapa halaman. Contohnya ini bagian atas. Ini satu halaman, satu file. Kemudian yang ini satu file lagi, satu halaman. Kemudian ini ya satu halaman, kemudian ini satu halaman, ini satu halaman begitu. Jadi bisa jadi website ini terdiri dari beberapa halaman, terdiri dari beberapa file, tapi dia digabungkan dalam satu tampilan utama, begitu. Ya, digabungkan dalam satu tampilan utama. Jadi sebenarnya ini terdiri dari beberapa halaman, terdiri dari beberapa file, namun digabungkan dalam satu tampilan utama. Ya, digabungkan dalam satu tampilan utama. Nah, jadi itulah dengan menggunakan konsep frame. Ya, itulah frame. Ya, membagi jendela browser menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian terdiri dari HTML tersendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan frame. Nah, jadi ketika kita membuat frame, maka ada beberapa yang penting kita pahami. Nah, yang pertama ada namanya rows. Nah, jadi rows ini membagi halamannya itu menjadi beberapa baris. Menjadi beberapa baris. Kemudian ada calls, ini adalah untuk membuat vertikal atau kolom. Nah, gitu ya. Artinya halaman itu mau dibagi berapa kolom. Kalau rows berarti halaman itu mau dibagi menjadi berapa baris. Nah, begitu. Nah, untuk mendefinisikan lebar frame pada atribut rows ataupun calls, nah ada beberapa cara yang digunakan. Ada yang dengan menggunakan nilai tetap, artinya frame set rows berarti
ini frame-nya itu akan dibagi menjadi 3 baris. Baris pertama tingginya 100 pixel, baris kedua 200 pixel, baris ketiga 500 pixel. Nah, itu maksudnya dengan nilai tetap. Nah, sedangkan kalau nilai persentase, berarti kalau misalnya calls, berarti kolom pertama itu lebarnya 25%, kolom kedua 50%, dan kolom ketiga 25%. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga dengan nilai proporsional, artinya menggunakan bintang. Nah, jadi bintang ini adalah boleh dikatakan sisanya, gitu. Jadi kalau misalnya ini calls, kolom pertama 25%, kolom kedua 50%, maka kalau kolom ketiga kita buat bintang, maka bintang itu sisanya. Berarti sisanya berapa? 25%. Nah, itu dengan menggunakan frame set rows dengan nilai proporsional. Ya. Nah, kemudian ada set src. Nah, jadi src ini adalah untuk memasukkan nama file. Setelah kita bagi menjadi beberapa kolom atau beberapa file, nah berikutnya adalah memanggil filenya, artinya file apa yang mau ditampilkan. Nah, jadi itu yang dibuat di search. Kemudian ada margin height, ada margin width. Nah, ini untuk menentukan batas atas dan batas bawah antara dokumen dengan bingkai. Dalam hal ini, satuannya adalah pixel. Nah, begitu juga dengan margin width. Ya, margin width. Ini untuk menentukan batas kiri dan batas kanan. Sedangkan scrolling, nah scrolling ini adalah untuk menentukan apakah frame bisa digunakan scroll atau tidak. Jadi yes, no, kemudian auto. Kemudian ada no resize. Jadi no resize ini adalah untuk menentukan apakah frame itu bisa digeser, dalam hal ini bisa diperkecil atau bisa diperbesar. Nah, itu menggunakan no resize. Berikutnya ada name, ini adalah untuk mendefinisikan nama daripada objek frame. Nah, jadi nama ini yang digunakan sebagai tujuan untuk mengatur atau tujuan membuat sebuah link. Jadi di dalam frame bisa dibuat link. Nah, kemudian ada tag no frame. Nah, ini digunakan jika browser tidak mendukung penggunaan frame, jadi digunakan no frame. Nah, itu penjelasan terkait dengan terkait dengan penggunaan frame. Nah, jadi misalnya saya coba langsung praktek, ya, coba langsung praktek. Nah, dalam hal ini ada beberapa file. Kita coba ada menu, ya, ada menu. Kemudian ada gambar. Ini adalah menampilkan gambar. Kemudian ada namanya latihan frame, ya, latihan frame. Nah, ini adalah halaman utamanya. Ini adalah halaman utama. Nah, kemudian ini digabungkan dalam satu file, ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi boleh digunakan, boleh dikatakan inilah hasil akhirnya. Ya, inilah hasil akhirnya. Baik, saya coba langsung, ya. Kita coba langsung. Yang pertama ada namanya menu, ya, menu. Berarti beranda, produk, galeri, kontak. Nah, yang pertama kita buat satu file, ya, nama filenya menu. Ini langsung kita simpan, save, ya, save, simpan. Namanya adalah saya gunakan misalnya menggunakan frame. Namanya menu.html. Nah, menu.html isinya adalah produk, beranda, produk, galeri, kontak. Berarti ini adalah dengan menggunakan konsep
penomoran. Ya, penomoran dalam hal ini menggunakan UL, ordered loss, ordered list. UL type, tipenya adalah cycle. Nah, setelah itu baru kita buat LI. List item, ada beranda, kemudian produk, beranda produk, kemudian galeri, kemudian ada namanya kontak. Nah, inilah untuk menu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, menu itu tampilannya adalah seperti ini. Ini tampilannya. Nah, yang kedua, kita akan buat tampilan yang kedua ini adalah menampilkan gambar, ya, menampilkan gambar. Jadi misalnya saya coba ambil gambar, ya, gambar. Misalnya saya buat di frame. Nah, di gambar ini namanya adalah lat gambar. Nah, kalau di sini disebut dengan lat gambar, maka kita buat satu file namanya lat gambar. Saya simpan langsung. Lat gambar titik HTML. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan gambar, ya. Tadi di sini dibuat di contoh ini gambar tanpa format. Nah, berarti ada dua gambar kira-kira begitu, ya. Gambar tanpa format. Di sini kita tinggal panggil image search. Panggil gambarnya misalnya laptop 3 seperti ini. Ya. Kemudian misalnya kita buat lagi gambar dengan format, artinya ditentukan tinggi dan lebarnya. Jadi misalnya di image search, nah di sini masih gambar 3, tapi dalam hal ini kita tentukan tingginya berapa. Misalnya kan X-nya 100, kemudian width-nya juga 100. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, gambar ini adalah seperti ini. Nah, ini. Jadi ini tanpa format, ini dengan format, kira-kira begitu sebenarnya maksudnya. Nah, sekarang kita buat halaman utama. Ya, kita buat halaman utama dengan menggunakan konsep frame. Artinya, ini ada satu judul. Ini ada satu judul lagi kita buat namanya judul HTML yang isinya adalah ini adalah judul. Nah, jadi misalnya kita buat satu file lagi namanya judul. Simpan judul titik HTML. Isinya dari situ saya lihat itu yang pertama adalah bold cetak tebal, kemudian dia rata tengah di tengah, ya. Ini adalah judul. Oke, kalau kita simpan judul ini, inilah hasilnya. Ini adalah judul. Nah, jadi sudah ada 3 file. Yang pertama adalah menu, yang kedua adalah gambar, dan yang ketiga adalah judul. Nah, yang ketiga file inilah atau yang ketiga halaman inilah yang nanti akan kita
gabungkan dalam satu tampilan dengan menggunakan konsep frame. Ya, sekali lagi, yang 3 file ini atau yang 3 halaman ini akan kita gabungkan dalam satu halaman yang disebut dengan menggunakan frame. Nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, jadi inilah tampilannya. Inilah tampilannya. Sekarang kita buat namanya adalah lat frame. Lat frame inilah nanti yang akan menggabungkan, yang akan menampilkan ketiga halaman ini. Jadi lat frame. Nah, sekarang kita buat file lat frame. Ya, saya simpan lat frame. Lat frame. Nah, kalau kita mau membuat yang pertama, ya, kalau kita membuat frame, maka bodinya kita hilangkan. Body dihilangkan. Kenapa? Karena kita akan menggabungkan 3 file. Kita akan menggabungkan beberapa file. Kita akan menggabungkan beberapa halaman. Maka yang pertama kita hilangkan bodinya. Yang kedua, baru kita analisa tampilan yang akan dibuat. Ya, tampilan yang akan dibuat. Jadi ini. Kalau dia seperti ini, berarti yang pertama kita lakukan adalah membuat 2 kolom. Yaitu kolom pertama, kolom kedua. Bukan baris pertama, baris kedua. Tapi kalau kita lihat tampilan ini, berarti satu halaman dibagi menjadi 2 kolom. Kolom pertama dan kolom kedua. Maka itu dulu kita buat. Maka di sini kita buat frame set. Langsung frame set calls. Karena mau dibagi 2. Ya. Sekali lagi, kolom pertama, kolom kedua, maka calls. Ya. Kemudian untuk kolom pertama ini pixelnya berapa? Ukurannya berapa? Kemudian kolom kedua ukurannya berapa? Misalnya saya buat kolom ketiga, kolom pertama 30%, kolom kedua 70%, kan 100%. Jadi 30-70. Nah, jadi boleh kita gunakan kolom pertama berarti 30%, kolom kedua boleh saya gunakan bintang. Itu artinya adalah sisanya. Itu sisanya artinya. Ya, jadi dari sini bisa diketahui berarti ada 2 kolom, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Seandainya membuat 3 kolom, misalnya di sini 20%. Ya, berarti akan membuat 3 kolom. Tapi karena hanya 2, kita kosongkan. Oke. Kemudian ingat, frame set ditutup dengan slash frame set. Jadi ada frame set, kemudian tutup slash frame set. Nah, baru kita panggil. Ya. Baru kita panggil. Nah, caranya, di kolom pertama, yang mau ditampilkan apa? Yang mau ditampilkan adalah lat gambar. Maka untuk menampilkan file, maka digunakan src. Maka kita langsung menggunakan frame. Frame src. Nah, ini kalau tinggal memanggil nama filenya, frame search. Oke. Apa yang mau ditampilkan? Lat gambar. Oke, sudah selesai. Nah, selesai untuk kolom pertama. Kolom pertama. Sekarang kita masuk kolom kedua. Di kolom kedua, kita belum bisa memanggil nama filenya. Nggak bisa langsung menggunakan from search. Kenapa? Karena kolom kedua ini masih dibagi 2 baris. Ya kan? Ini baris pertama, ini baris kedua. Maka lakukan dulu pembagian baris. Nah, karena itu baris, maka gunakan apa? Frame set rows. Oke. Frame set rows. Kenapa rows? Karena 2 baris dibagi baris. Baris pertama, baris kedua. Kalau kita lihat ini, baris pertama boleh kita buat misalnya 10%. Baris kedua, sisanya. Oke, maka baris pertama saya buat misalnya 10%,
Dan baris ketiga adalah sisanya bintang, berarti menggunakan bintang. Oke, ingat frame set itu dengan slash frame set. Nah, setelah kita bagi menjadi beberapa baris, berikutnya barulah kita panggil. Caranya apa? Frame set. Apa mau ditampilkan? Baris pertama judul. Oke. Kemudian untuk baris kedua, apa mau ditampilkan? Menu. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, ini. Ya, sudah selesai. Maka di sini kita coba tampilkan lat frame. Kita panggil menu utamanya. Nah, kita lihat di sini sudah jadi. Ya, jadi yang 3 file ini tadi sudah ditampilkan dalam satu halaman. Nah, ini. Nah, ini maksudnya. Ya, ini adalah tadi gantian gambar, ini adalah judul, ini adalah menu. Nah, jadi yang dimaksud dengan no resize, nah ini kan bisa digeser ini. Ini juga bisa digeser. Nah, ini boleh dimatikan. Ini boleh dimatikan, gitu. Ini boleh dimatikan. Ya, caranya apa? No resize. Nah, jadi di sini boleh kita tambahkan no resize. Nah, kalau sekarang kita lihat ini nggak bisa. Oke, kita lihat. Nah, ini nggak bisa. Dia nggak bisa lagi digeser. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa dihilangkan ini garisnya ini. Ya, garisnya boleh bisa dihilangkan. Misalnya dibuat border 0. Border 0, maka garisnya hilang. Jadi nggak kelihatan dia eh, seperti tiga halaman, ya, karena sudah kita hilangkan bordernya, sudah kita hilangkan resize-nya, ya. Nah, ini dia. Ini bagaimana kalau kita mau mengubah judul? Nah, berarti kita harus mengubah, jangan kita ubah lat frame-nya, tapi yang kita ubah apa? Yang kita ubah judulnya, file judulnya. Misalnya ini adalah judul baru, misalnya. Maka saya simpan, kita refresh, maka ini seperti itu. Nah, jadi itulah dengan menggunakan konsep frame. Ya, itulah dengan menggunakan konsep frame. Ya, baik. Untuk frame, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Oke, baik. Berikutnya tentang tabel. Nah, tabel ini adalah untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Itulah tabel. Bagaimana menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Dalam hal ini supaya datanya terstruktur, ya, terstruktur. Nah, untuk membuat table harus diawali dengan table. Berarti untuk kalau kita mau membuat table maka diawali dengan table kemudian diakhiri dengan slash table. Di dalam table ada baris dan kolom, hampir sama dengan konsep frame tadi, ya. Di dalam table ada baris dan kolom. Maka yang pertama
Untuk membuat baris kita gunakan TR. Sedangkan untuk membuat kolomnya kita gunakan TD. Ya, TD. Nah, ada TH, ini adalah untuk mendefinisikan judul biasanya. Ya, saya langsung praktekkan. Kita langsung praktekkan. Kita buat satu file. Saya simpan namanya table. Table.html. Table. Oke. Dari contoh ini, ya, ada 2 baris. Kemudian 2 kolom, baris pertama, kolom. Oke. Saya langsung praktekkan di body. Ya. Nah, yang pertama adalah table, kemudian tutup dengan slash table. Kemudian di dalam table ada tr, tutup dengan slash tr. Nah, ini. Kalau dia tr slash tr-nya 1, berarti tabelnya ini 1 baris. Kalau mau kita buat 2 baris, maka tr-nya juga 2. Kalau ada 10 baris, maka tr-nya 10. Nah, begitu. Tapi ini adalah 2 baris, berarti tr-nya 2. Oke. Sekarang saya lanjut. Kita lanjut ke kolom. Kita konsen dulu di baris pertama. Di baris pertama ada 1 kolom, maka TD-nya 1. Kalau ada 2 kolom, maka TD-nya 2. Nah, begitu di baris pertama ada 2 baris. Di baris pertama ada 2 kolom. Kalau misalnya di baris kedua ada 3 kolom, maka TD-nya 3. Nah, begitu. Ya, jadi TR-nya adalah baris, TD-nya adalah kolom. Di contoh ini, kita buat baris pertama, kolom pertama. Nah, misalnya ini baris 1, kolom 1. Saya simpan. Kita coba lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya seperti ini. Nanti masih muncul 1 kolom. Kemudian kita buat kolom kedua, baris 1, kolom 2. Maka sekarang ini adalah sudah muncul 2 kolom. Nah, itu. Nah, kolomnya mana? Kolomnya mana, gitu kan? Mana garisnya? Oke, kita buat di sini tabel border 1 misalnya. Maka akan kelihatan garisnya. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya kenapa kita harus menggunakan table? Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyajikan data supaya terstruktur. Itu tujuannya sebenarnya. Ya, jadi ada kalanya atau sering itu website atau konten website itu disajikan dalam bentuk table. Kenapa? Supaya terstruktur, tersusun rapi datanya. Apakah itu gambar, apakah itu teks, ya, atau apakah itu audio. Nah, itu semua disajikan dalam bentuk gambar, ya. Dalam bentuk table. Nah, itu. Nah, ini sudah kelihatan tadi untuk baris pertama. Nah, sekarang untuk baris kedua sama. Kalau 2 kolom, maka kita tampilkan juga pakai TD. Ya, TD juga namanya kan. Tapi dalam hal ini baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, inilah dia. Inilah dia. Oke. Nah, kemudian ada beberapa atribut. Yang pertama ada namanya align. Mengatur posisi horizontal table. Nah, misalnya kalau tabel ini mau kita buat tampilannya di tengah, maka boleh kita gunakan align center. Maka table align center. Maka nanti akan tampil di tengah. Nah, ini. Tabelnya di tengah. Itu namanya align center. Nah, itu fungsi daripada align. Kemudian ada background, kemudian ada back color. Background, kalau tabel itu mau dibuat background-nya gambar. Sedangkan back color, ini adalah kalau tabel itu mau dibuat latar belakangnya warna. Ya. Nah, jadi misalnya
table background. Nah, ini gambar, backgroundnya gambar, misalnya laptop. Ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Tapi kalau mau kita buat warna, maka the color. Misalnya saya mau buat warna nih, maka backgroundnya adalah itu. Ya, nah itu untuk penggunaan background. Sedangkan border tadi adalah untuk menentukan ketebalan bingkainya. Begitu juga dengan border color. Ya, ini untuk mengatur bingkai table ya. Silakan nanti dipraktekkan border color, color light, dark. Kemudian ada namanya cell spacing, kemudian ada cell fading. Jadi cell spacing ini adalah mengatur jarak spasi sel. Ya, sel. Sedangkan cell fading ini adalah untuk mengatur isinya dengan bingkainya. Silahkan nanti dicoba dipraktekkan ya. Sedangkan ada height, ya, kemudian width, ini untuk mengatur tinggi tabel ya. Nah, jadi misalnya bisa di sini kita buat width, ini mengatur lebarnya ya, misalnya 200. Baris pertama itu 200 contohnya ya. Oke, seperti ini. Ini 200. Ini mau diatur juga boleh ya. Jadi itu penggunaan daripada weight, kemudian width. Sedangkan alike adalah tadi kan ada namanya alike. Jadi alike ini adalah untuk mengatur horizontal. Horizontal itu berarti kiri dan kanan. Gitu ya, kiri dan kanan. Sedangkan di sini ada alike. Nah, jadi alike ini adalah mengatur antara bottom up, top bottom gitu. Nah, itu mengatur posisinya apakah di bawah, tengah, middle ataupun di top. Nah, itu maksudnya ya, alike. Oke. Kemudian ada call span, row span, dan lain-lain. Nah, saya coba nanti silahkan ini dipraktekkan. Saya coba untuk penggunaan ini call span dan row span ini penting ya. Nah, jadi misalnya begini, saya mau menggabungkan kolom 1 dan kolom 2. Bagaimana caranya? Gitu. Ya, kalau kita mau menggabungkan kolom 1 dan kolom 2, maka digunakan call span. Kalau baris 1 dan baris 2 mau digabungkan, maka kita gunakan row span. Sekali lagi, menggabungkan baris 1 dengan kolom 1 dengan kolom 2, maka digunakan call span. Sedangkan menggabungkan baris pertama dengan baris kedua, maka digunakan row span. Untuk yang pertama, misalnya kita mau coba gabungkan baris pertama kolom 1 dengan baris 1 kolom 2. Nah, maka ini saya coba kembalikan. Maka digunakan call span. Saya gunakan TD call span, berarti saya akan menggabungkan kolom. Nah, TD call span. Berapa kolom mau digabungkan? 2. Kalau 3 kolom mau digabungkan, berarti 3, dan seterusnya. Saya simpan, kemudian 11. Ini. Kemudian ada keanehan, ini kok masih ada gitu. Ini kok masih ada. Maka supaya ini hilang, maka harus dihilangkan kolom keduanya kan. Kita simpan, hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah call TD call span sama dengan 2 baris pertama dan oke, sekarang ini sudah sebentar baris 1 kolom 1 TD call span sama dengan 2
titik colon sama dengan 2 baris 1 kolom 1. Salah ya. Yang dihapus adalah ini. Ya, karena yang mau kita gabungkan kolom pertama dan kolom kedua, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini ya. Nah, itu. Maka kolom pertama sudah 1. Ya. Nah, itu dia. Sekarang bagaimana kalau misalnya baris pertama dengan baris kedua mau digabungkan, maka kita saya kembalikan ya. Maka di sini digunakan adalah TD rows fund. Berapa baris mau digabungkan? 2. Nah, sama juga seperti yang tadi, harus dihapus barisnya. Kalau enggak akan terjadi keanehan. Apa yang dihapus? Yang mau pasangan yang mau dihapus itu ini. Baris yang mau dihapus adalah yang mau digabungkan ya. Nah, seperti itu. Maka sekarang ini. Nah, jadi nanti teknik inilah yang digunakan untuk membuat tabel ini. Ya, jadi di sini ada penggabungan baris, ada penggabungan kolom. Ya, nanti bisa dipraktekkan supaya lebih baik. Ya, jadi itu materi ya yang tadi hasilnya, ya hasil akhirnya. Nah, jadi itu materi untuk saat ini terkait dengan pembahasan atau pembuatan frame dan table. Jadi pada prinsipnya frame adalah menggabungkan ya beberapa file atau halaman menjadi satu, sedangkan table adalah bagaimana menyajikan data dalam bentuk table, sehingga datanya terstruktur, apakah itu gambar, apakah itu data ataupun teks, bisa digabungkan, bisa ditampilkan dengan menggunakan table. Ya, demikian, semoga bermanfaat dan membantu.